Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membicarakan tentang karakter sistem pasar dalam sosiodemokrasi Pancasila, yaitu pasar terkoordinasi. Apa yang dimaksud dengan pasar terkoordinasi tersebut? Pertama, pasar terkoordinasi berarti pasar tersebut berada dalam lingkungan kolektivisme. Jadi seperti kata Bung Hatta bahwa masyarakat Indonesia itu pada dasarnya kolektif, maka kalaupun kita membangun sistem pasar dalam perekonomian di Republik ini, maka yang terbentuk adalah pasar kolektif, pasar dalam lingkungan kolektivisme. Nah, itulah pasar terkoordinasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pasar terkoordinasi tersebut adalah pasar yang di dalamnya diatur oleh berbagai regulasi yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi pasar tersebut tidak seperti pasar bebas dalam liberalisme kapitalisme, tetapi meskipun pasar dalam sosiodemokrasi Pancasila juga menganut kebebasan pasar, tetapi kebebasan yang diatur dengan regulasi-regulasi dari pemerintah. Jadi tetap pemerintah berperan dalam mengatur mekanisme pasar. Nah, pasar terkoordinasi ini juga memiliki ciri bahwa pasar ini juga mengakomodasi kerjasama ya, di samping kompetisi. Bahkan mungkin kerjasama ini lebih dominan dibanding kompetisi itu sendiri. Jadi pasar terkoordinasi memungkinkan kerjasama berbagai pihak dalam koordinasi hukum, ya, dalam koordinasi undang-undang yang diciptakan pemerintah. Inilah yang disebut sebagai economic cooperation. Keempat sampai keenam kita sebut sebagai instrumen pelembagaan pasar. Yang keempat adalah regulasi. Jadi regulasi adalah menjadi instrumen yang mengatur bagaimana mekanisme pasar terjadi. Regulasi ini sebagai alat koordinasi bahwa mekanisme pasar bebas itu tetap dalam koordinasi, yaitu koordinasi hukum, ya. Koordinasi berbagai aturan-aturan yang mesti dipatuhi oleh pemain pasar. Poin pasar terkoordinasi kelima adalah redistribusi kemakmuran. Ini juga bagian dari instrumen pelembagaan pasar. Bagaimana kemakmuran yang diperoleh dari sistem pasar terkoordinasi ini juga bermanfaat bagi mereka-mereka yang kalah dalam mekanisme pasar ini. Redistribusi kemakmuran ini juga sebagai alat koordinasi. Redistribusi kemakmuran seperti apa? Misalnya bagaimana mereka yang mampu membeli mobil kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu harus membayar pajak lebih mahal dari pajak mobil pertama. Itulah pajak progresif. Pajak progresif ini mengharuskan pemilik mobil, jika ia memiliki mobil kedua, membayar pajak lebih mahal dari mobil pertama. Jika ia memiliki mobil ketiga, membayar pajak lebih mahal dari mobil pertama dan kedua, dan seterusnya, gitu ya. Itulah pajak progresif sebagai salah satu contoh instrumen pelembagaan kolektivisme dan sebagai alat koordinasi. Ciri pasar terkoordinasi yang keenam adalah welfare state, ya, negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan diupayakan agar dalam menikmati hasil-hasil ekonomi itu diupayakan semerata mungkin, ya. Jadi masyarakat memiliki kesejahteraan bagi semua. Itulah inti negara kesejahteraan. Contoh
instrumennya adalah misalnya bantuan pendidikan, bantuan kesehatan bagi rakyat yang kalah dalam mekanisme pasar dan kemudian berada di sisi terbawah ya, atau lantai terbawah dari perekonomian negara gitu. Jadi mereka-mereka yang kalah dalam mekanisme pasar kemudian jatuh menjadi katakanlah orang miskin, maka negara dalam sistem pasar terkoordinasi ini berupaya untuk mewujudkan pemerataan dengan memberi mereka tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka, meskipun mereka katakanlah tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan sendiri anak-anaknya, negara memberi bantuan pendidikan kepada mereka agar mereka juga anak-anaknya bisa tetap bersekolah. Baik, itu saya kira berbagai instrumen dalam pasar terkoordinasi. Jadi maknanya seperti apa, kemudian instrumen-instrumennya seperti apa. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.